Teman-teman, pertobatan dari dosa adalah salah satu syarat kalau kita ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Halo semuanya, welcome back di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gak kerasa ya, kita sudah di akhir bulan Mei. Dan bagi teman-teman yang besok atau minggu-minggu ini lagi menjalani UAS, good luck ya. Semoga UASnya berjalan dengan lancar dan dapat hasil yang terbaik. Jangan lupa juga untuk belajar ya, karena kalau hanya berdoa tanpa belajar, sama saja hasilnya nol. By the way, di tanggal 29 Mei ini kita memperingati Hari Keluarga. Nah, keluarga adalah komunitas dan berkat pertama yang Tuhan kasih kepada kita. Maka dari itu, gua mendorong kalian untuk membangun mesbah keluarga dengan cara mengajak keluarga kalian untuk berdoa bersama-sama. Nah, ngomongin soal doa, gua juga mau mengajak kalian untuk ikut pekan doa dan puasa yang akan dilaksanakan secara onsite maupun online. Mulai dari tanggal 27 Mei sampai 5 Juni, jam 6 sore sampai jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi yuk sama-sama kita ambil bagian dalam pencurahan Roh Kudus melalui pekan doa tersebut. Nah, ada satu pengumuman terakhir nih. Jangan lupa untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR code yang ada di layar atau transfer melalui rekening yang ada. Selamat memberi. Oke deh, kalau begitu, yuk kita siapin hati dan pikiran kita untuk beribadah. Enjoy the service, guys! Come on, sing it for Jesus! Hey! You say, whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know. You are faithful. You are faithful. So I speak out your words. Has the power, change my world.
udah beserta dengan kami dalam musim kehidupan yang kami baru. Dan inilah ungkapan hatinya kami untukmu Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. We sing to you, Lord, with all our hearts, because you're our God, you're the living God. Come on, we sing. Come on, we sing. Sing to you, Lord, a hymn
Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection. Saya berdoa kita semua ada di dalam kondisi yang tetap semangat, kita tetap terus bergerak untuk membangun kehidupan pribadi kita, kerohanian kita untuk jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kita masih ada di dalam bagian gerakan doa revival prayer yang pasti kita sangat butuhkan dan diadakan dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 5 Juni dan gerakan doa ini bisa kita ikuti secara online maupun juga secara onsite. Kalau onsite, teman-teman bisa mendaftarkan diri dan datang ke Pasir Koja 58 pukul 18, 6 sore. Ya, teman-teman bisa mengikutinya secara onsite, tetapi juga bisa mengikutinya secara online. Dan sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih kuasa-Mu tidak pernah gagal. Kasih dan kuasa-Mu menyertai kehidupan kami. Dan karena itu Bapa, berbicaralah dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan. Ajar, tuntun kami Bapa. Buka pola pikir kami Bapa, sehingga kami bisa menangkap maksud dan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dan situasi yang ada dalam hari-hari ini. Kami mau berjalan dalam kemenangan. Kami mau berjalan di dalam kehendak Allah yang sempurna tersebut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau seandainya kesehatan kita terganggu, pasti kita akan langsung pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, ya, supaya kita cepat pulih. Kalau pelajaran kita anjlok umpamanya, IPK kita anjlok, maka kita pasti harus bergerak untuk mencari tutor atau teman yang bisa mengajar atau membantu kita untuk memahami pelajaran yang harusnya kita kuasai. Atau bahkan mungkin mesin mobil ataupun motor kita mengeluarkan suara yang aneh, tidak seperti biasanya. Maka yang kita lakukan pasti kita ke bengkel, mencari montir yang tepat untuk memperbaiki motor ataupun mobil kita. Ya, kita pasti bergerak mencari orang ataupun pribadi yang dapat memberikan solusi dengan masalah yang kita sedang hadapi. Nah, tetapi apa yang kita lakukan ketika kita sudah mencoba segala cara mencari bantuan, tetapi ternyata dunia di mana kita berada, keadaan di mana kita berada justru semakin berantakan. Kita tanya kepada orang lain, nggak ada yang bisa bantu. Kita coba pikirkan solusinya, kita coba tanya sana sini. Tetapi semua orang pun bahkan tidak dapat memberikan solusi yang tepat kepada kita. Kita cari ke utara, timur, barat, dan selatan, nggak ada yang bisa kasih solusi yang pasti. Dan bahkan bisa jadi pergumulan itu, masalah itu menyangkut keluarga kita juga. Bukan cuma diri kita sendiri, tetapi mungkin kalau kamu seorang pemimpin kelompok sel, itu menyangkut juga masalah anggota sel grup yang ada di dalam kamu. Dan kamu bingung bagaimana menyelesaikan semuanya. Ya, cuma masalah waktu, kita akan berhadapan dengan yang namanya krisis. Ya, krisis adalah keadaan yang berbahaya atau mengarah pada bahaya dan di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Entah krisis dalam studi, entah krisis bisa jadi dalam masalah relasi, kamu dengan masa pacaranmu, cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan, atau krisis dalam kehidupan keluargamu juga. Kamu punya masalah dengan orang tua, atau kamu melihat keluargamu sedang rasanya berantakan karena lihat pertengkaran dari orang tua, atau bahkan krisis di dalam dirimu sendiri. Kamu bingung bagaimana menghadapi naik turunnya emosi di dalam kehidupanmu sehingga kamu rasanya frustrasi banget. Satu hal yang pasti yang kita harus sadari, krisis bisa menjadi lebih besar dan jauh lebih kuat dampaknya kalau kita diamkan terus menerus. Jadi pertanyaannya begini, apa yang kamu dan saya harus lakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Saya ulang, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 kita akan bisa melihat bagaimana seorang pemimpin muda harus bertindak, harus melakukan sesuatu, tetapi dia sendiri tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tetapi dia harus make a decision, dia harus buat keputusan agar krisis yang sedang dihadapi
bisa dengan segera terselesaikan. Kisah dari seorang raja yang namanya Yosafat. Raja Yosafat, raja yang ada dalam usia yang sangat muda, kurang lebih di usia 35 tahun, dia menjadi seorang raja, memimpin suatu kerajaan. Dan kemudian dia menghadapi masalah, dan masalah tersebut akan sangat berdampak bukan hanya untuk pribadinya tetapi juga kepada bangsa. Nah, kita coba lihat di dalam ayat yang kedua dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En Gedi. Jadi rupanya satu hari ketika dia sedang memimpin, datang anak buahnya dan kemudian memberitahukan bahwa ternyata tentara Edom, laskar Edom yang besar sedang menyerang bangsanya. Dan kemudian Yosafat mendapati bahwa ternyata di dalam kepemimpinan dia harus berhadapan dengan krisis dan ada dilema yang besar yang harus diselesaikan. Dan masalahnya begini, itu masalah yang mustahil untuk diatasi secara manusia. Kenapa? Karena kalau dia bertindak melawan dan berperang melawan laskar Edom, sudah pasti secara perhitungan manusia mereka akan kalah. Akan ada ribuan orang yang mati. Dan itu rakyat, itu jiwa manusia. Tapi kalau dia diam, maka mereka akan kalah, mereka akan jadi tawanan, dan bahkan mereka akan menderita bukan hanya 1-2 hari, tetapi bahkan bertahun-tahun hidup di dalam penjajahan. Dan tidak ada jalan keluar. Maju berperang pasti kalah, diam juga pasti kalah. Sehingga dia ada di dalam satu krisis. Yosafat berada di dalam krisis di mana rasanya tidak ada jalan keluar dan tidak ada keputusan yang terbaik yang bisa dia ambil untuk membebaskan bangsanya dari serbuan laskar Edom. Dan kita tahu teman-teman, ketika kita ada di dalam krisis, salah satu ciri yang pasti kita bisa rasakan dan ketahui, yaitu ketika perasaan atau emosi kita semakin mendominasi kehidupan kita. Itu salah satu ciri-ciri di mana kita sebenarnya sedang berhadapan dengan yang namanya krisis. Karena di dalam ayat yang ketiga, itu pun yang dialami oleh Yosafat. Dikatakan begini, di dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, di situ dituliskan dengan jelas, menghadapi krisis dan sangat mudah untuk diidentifikasi apa yang dia rasakan, apa yang sedang dia hadapi, yaitu rasa takut yang luar biasa. Karena itulah masalah bagi dia, tidak ada jalan keluar. Menyerang pasti kalah, tetapi juga menyerah, maka penderitaan akan luar biasa dialami oleh bangsanya sendiri. Dan dia rasakan sebagai rasa takut. Emosi yang akan semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat menguasai kehidupan kita. Seharusnya menjadi alarm bahwa semestinya kita harus mencari pertolongan yang tepat. Teman-teman, kalau kamu lagi merasakan kamu emosimu sedemikian kuatnya menguasai kehidupanmu, bikin kamu tertekan terus menerus, gak bisa tidur, bikin kamu gelisah. Come on, jangan didiamkan. Jangan merasa sudahlah, cari kesibukan yang lain. Siapa tahu ini akan pergi begitu saja perasaan tersebut. Saya mau katakan, engkau sedang berhadapan dengan krisis. Dan jangan sembunyi. Karena krisis kalau dibiarkan terus menerus tidak akan hilang begitu saja. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan krisis tersebut. Sekalipun kita tidak sanggup untuk memikirkan jalan keluarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dicatat seperti ini. Yosafat mencari Allah. Yosafat mengarahkan pandangannya untuk mencari Allah. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, kalaupun ditulis di situ Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Itulah yang harusnya kita lakukan ketika kita berada di dalam krisis. Ketika kita tahu banget alarmnya, yaitu perasaan kita, wah kayaknya begitu mencengkeram kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, mencari Allah. Yosafat memandang ke atas. Karena kalau melihat sekitar pun tidak akan ada pertolongan. Dia tahu dia hanya perlu untuk melihat ke atas, yaitu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita untuk keluar dari berbagai krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan solusi yang tepat bagi setiap krisis yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya, Yosafat mencari Allah dengan tujuan, ya Allah tolong, masuklah di tengah-tengah masalah yang harus dihadapi ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan pemikiran, oh saya punya relasi banyak, bisa minta tolong orang, kekuatan relasi. Kita, oh saya kayaknya punya uang banyak, masalah kekuatan uang. Atau bahkan kekuatan secara jasmani, gue kan masih muda, masih bisa lah, gue bisa lewatin. Kita akan seperti orang yang masuk dalam pasir hisap. Semakin bergerak, tanpa sadar semakin tenggelam. Semakin coba dipikir terus, semakin kita risau, semakin kita cemas. Semakin kita depresi, semakin kita tertekan, dan semakin kita tenggelam dengan perasaan kita. Come on guys, wake up. Kita harus sadar ada krisis, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan kita. Dan yang Yosafat lakukan dan yang seharusnya kita lakukan, kembali kepada Allah. Sama-sama katakan, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Inilah cara yang dilakukan oleh Yosafat untuk kembali kepada Tuhan. Yang pertama, berdoa mencari pertolongan Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga tersebut dicatat. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berpuasa. Doa dan puasa. Ya, dan di ayat ketiga tersebut dicatat dia bukan cuma bicara soal pribadinya, tetapi justru dia ngajak orang rame-rame, ayo puasa nasional. Di dalam ayat yang keempat ditulis di situ, dia memutuskan untuk berbalik kepada Allah dan bahkan dia mengajak seluruh rakyat dari kota-kota Yehuda yang ada. Come on guys, ini yang kita perlukan ketika kita memutuskan dan kita tahu saya mesti cari Tuhan kembali. Yaitu datang di dalam doa dan puasa. Ya, hari-hari ini kita butuh bukan cuman kita pribadi. Kalau kamu ngalamin krisis, saya mau katakan krisis itu gak perlu kamu hadapin seorang diri. Itu alasan kenapa sepanjang bulan ini kita belajar tentang komunitas. Kenapa kita gak share dengan teman kita? Kenapa kita nggak share dengan kakak, dengan adik kita? Kenapa kita nggak share dengan orang tua kita? Dan sama-sama mencari Tuhan. Ya, berbagi beban dan pergumulan dengan teman kita. Dan kemudian datang di dalam doa bersama. Itu alasan kenapa juga kita membutuhkan komunitas untuk kita mengalami terobosan secara rohani. Terobosan rohani tidak hanya diperoleh hanya karena kekuatan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi perlu juga bersama-sama. Dan itu yang Yosafat lakukan. Diajak seluruh bangsanya. Karena ini masalah bukan cuma masalah pribadinya juga. Ini akan menyangkut nasib bangsanya. Dan ayo doa, puasa barengan. Puasa seperti api dari gas LPG yang sedang terbakar di bawah panci doa yang sedang dimasak. Dengan berpuasa, kita sebenarnya menyerahkan sesuatu yang bersifat jasmani, yaitu masalah perut kita, keenakan untuk kita kenyang, untuk dapat makanan yang enak, untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat rohani. Jujur, banyak dari kita coba cari terobosan rohani, pengen lebih kenal Tuhan, pengen untuk lebih bertumbuh secara rohani, tetapi kita tetap terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya jasmani. Kalau nggak percaya, ibadah nih, AC rusak dikit, agak panas, waduh nggak nyaman jadi nggak bisa nyembah, langsung ngomel. Karena masalah hal-hal yang sifatnya jasmani yang kurang nyaman. Ada insiden sedikit gitu, umpamanya dengan teman, diajak doa malam, nggak mau kan nanti dia tuh yang jadi pelayan, aduh malas kalau lihat mukanya gue jadi langsung hilang gitu, niat untuk doa. Lah gimana sih? Gitu.
hal-hal yang sifatnya jasmani, pertengkaran, masalah sedikit sama orang lain, jadi penghalang besar untuk kita datang kepada Tuhan. Come on guys. Kita terikat dengan hal yang jasmani, tetapi pengen dapat hal yang rohani. Come on. Puasa membalikan semua itu. Dan kita sedang latih diri kita untuk menyatakan, wah, yang rohani itu penting dan gua mau lepasin hal yang sifatnya jasmania ini dan tidak boleh menghalangi gua untuk mendapatkan yang menjadi kebenaran Tuhan. Gua mau lepas semuanya, gua mau ngampunin orang, gua mau lepas kenyamanan yang ada untuk mendapatkan hal yang rohani yang datangnya daripada Allah. Karena kita sadar hal yang jasmani ini yang kita punya ini tidak akan bisa merubah krisis yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Come on guys. Kita perlu berseru secara rohani agar Tuhan mengintervensi krisis yang sedang kita alami secara nyata, secara jasmani. Come on guys. Ayat yang ketiga itu bicara tentang puasa bersama-sama. Ajak yuk teman sel group, ajak yuk kakak, adik, orang tua kita untuk ambil waktu doa bersama. Aduh kak, tapi saya sulit untuk puasa makanan. Ambil langkah yang lain. Hal-hal yang lebih praktis. Puasa dari sosmed, TV, ataupun berita-berita yang lain tuh. Yang seringkali masuk tanpa diundang dalam kehidupan kita dan menarik perhatian kita. Dan pilih untuk masuk dalam hadirat Tuhan. We need that untuk berhadapan dengan krisis ketika kita ada dalam situasi yang bahkan kita sendiri nggak tahu jalan keluarnya. Doa dan puasa. Dan jika kita ingin Tuhan melakukan sesuatu di tengah-tengah hal tersebut, maka kita harus mau berurusan dengan tindakan di dalam pasal yang ke-19 yang ditulis tentang Raja Yosafat. Di mana dia secara pribadi dia membawa bangsa Yehuda untuk bagian yang kedua yang perlu kita pelajari, yaitu bertobat. 2 Tawaris 19 ayat yang keempat. Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Bersheba sampai ke gunung Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ya, berbalik kepada Tuhan yaitu bicara tentang bertobat. Bertobat di hadapan Tuhan. Inilah menjadi pokok yang kedua yang dikatakan tentang bagaimana kita mencari kembali kepada Allah. Teman-teman, pertobatan dari dosa adalah salah satu syarat. Kalau kita ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin dengar Tuhan bicara dan menuntun kehidupan kita, kita bisa doa sepanjang hari, kita bisa puasa berhari-hari. Tapi kalau kita sendiri menolak untuk bertobat, merasa hidup gue udah baik, hidup gue udah oke, ngapain juga gue mesti bertobat. Dan dengan niat kita sendiri, pokoknya Tuhan tolong. Saya mau katakan, kita gak akan lihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita datang dengan kesombongan kita. I'm okay. Cuman butuh pertolongan Tuhan aja. Come on. Kita perlu datang dengan kerendahan hati. Datang dalam pertobatan. Yesaya 59 ayat yang kedua bilang begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Untuk apa Tuhan menyelesaikan masalah keuangan, krisis keuangan kita? Tetapi habis itu, begitu krisis selesai, Tuhan jawab doa, kita balik sibuk urus diri kita sendiri dan bahkan boro-boro ingat untuk ibadah kepada Tuhan. Untuk apa Tuhan memulihkan relasi dan mengintervensi relasi di dalam keluarga kita, sementara kita sendiri tidak mau bertobat dan merubah sikap hati maupun cara kita berkomunikasi terhadap orang tua kita. Come on, kita mau keluarga kita pulih tapi kita nggak mau berubah dalam cara kita berkeluarga. Kita hanya akan mengundang masalah yang lain masuk dalam kehidupan kita. Tuhan rindu dan ingin kita mengalami pertobatan di dalam keseharian kita. Nah bagi Yosafat di dalam pasal yang ke-19, dia ngambil keputusan, dia katakan, kalian semua ibadah lagi, kembali lagi kepada Tuhan. Dan ini berarti dia ngajak bukan cuma dia yang harus tobat, rakyat pun harus tobat.
Dia katakan itu. Dan kemudian bagian yang kedua yang dikatakan sebagai ekspresi pertobatannya, yaitu dia mulai membuat aturan dalam pemerintahan yang ada. Dia memperbaharui. Ada hakim-hakim yang harus menjaga pelaksanaan hukum dalam bangsa itu dengan adil. Sebelumnya peradilan yang ada korup. Dan dia tahu ini nggak bisa jalan terus. Harus ada pertobatan, harus ada perubahan. Dan dia ambil langkah tersebut. Perubahan apa yang sebenarnya kamu bisa lakukan dalam hari-hari ini? Pertobatan apa yang bisa kita ambil di dalam hari-hari ini yang kita tahu persis ini salah, ini harus berhenti, dan kita harus lakukan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Pertobatan adalah salah satu ekspresi di mana kita memang benar-benar sungguh-sungguh untuk datang kembali kepada Tuhan. Sehingga di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Kompak banget men, barengan, as a community. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Perhatikan teman-teman. Semua yang ada di situ, semua yang terdampak, semua yang akan mengalami dampak dari krisis tersebut, semua datang dengan merendahkan hati. Karena sebenarnya salah satu kesombongan juga, ciri kesombongan yaitu kita nggak peduli dengan lingkungan di mana krisis itu sedang terjadi. Nah, dan seluruh rakyat ditantang. Ini bukan masalah Yosafat. Ini bukan masalah raja. Ini bukan cuma masalah sebagian tentara. Sadarkah kamu bahwa ini akan menyentuh kehidupanmu juga? Krisis yang terjadi akan berdampak dalam kehidupan pribadimu. So, come on. Semuanya, tidak ada yang terkecuali. Come on, do something. Ambil waktu, cari Tuhan kembali. Anggota sel group hari-hari ini, pemimpin sel group hari-hari ini, anggota tim pelayanan hari-hari ini, dimanapun kamu berada, ayo jangan hanya katakan, ya saya cuman orang biasa, saya nggak ada bagiannya apa-apa. Anak, jangan anggap dirimu, itu mah tanggung jawab orang tua saya, kalau untuk masalah keluarga saya tidak ada andilnya apa-apa. No, jangan datang dengan kesombongan seperti itu. Justru datang dengan kerendahan hati dan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bela komunitasku di hadapan Allah. Aku bela keluargaku di hadapan Tuhan. Nah, kemudian yang terjadi ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan tersebut, kemudian datang Yahaziel penuh dengan roh Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Bagian yang ketiga, ketika langkah yang kita tahu persis bahwa kita sedang berbalik kepada Tuhan, kita akan mendengar tuntunan Tuhan. Setelah pertobatan, setelah doa puasa bersama, akhirnya dengar ada nubuatan dari Tuhan, suara Tuhan, tuntunan Tuhan yang disampaikan di dalam ayat yang ke-14. Yahaziel dari Bani Asaf dipenuhi roh. Bahkan dia kemudian, Yosafat akhirnya mendapatkan strategi, waktu, dan bahkan dikatakan dijelaskan kembali bahwa bukan kamu yang akan berperang Yosafat, Tuhan yang akan turun untuk berperang. Teman-teman, ketika kita tidak tahu lagi apa jalan keluar, udah dipikir sana, dipikir situ, di kiri, di kanan, depan, belakang, there's no way out. Tetapi Tuhan sanggup memberikan jalan di mana tidak ada jalan. Dan untuk itu kita butuh untuk dengar suara Tuhan yang spesifik dalam kehidupan kita. Tuhan memang berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Dan ada istilahnya yaitu namanya logos. Yaitu buah pikiran yang diungkapkan di dalam perkataan firman Tuhan yang tertulis, yang ada kita baca setiap hari lewat Alkitab. Dan perlu kita renungkan hal tersebut. Tetapi juga kita butuh yang namanya rema. Rema itu bicara tentang perkataan Tuhan yang spesifik kepada kita yang ada di dalam pergumulan ataupun kebutuhan tertentu. Teman-teman, kamu dan saya butuh logos setiap hari. Tetapi juga kita butuh rema dalam menyelesaikan krisis dalam kehidupan kita. Kita butuh rema untuk menyelesaikan ketika ini there's no way out. Saya mesti mulai dari mana? Apa yang harus saya lakukan? Apa bagian yang saya bisa lakukan kalaupun saya tahu persis
yang saya lakukan ini kayaknya nggak signifikan. Tetapi ketika kita datang dan dengar tuntunan Tuhan, kita akan wow, Tuhan ini memang besar. Tuhan katakan kepada Yosafat dan rakyatnya, kalian tidak akan berperang dengan cara seperti biasa. Aku yang akan berperang. Kalian datang dengan pujian penyembahan yang ada. Sehingga kita tahu di dalam ayat yang ke-22, kita tahu ceritanya. 2 Tawarik ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup mengintervensi kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk membuat mujizat di tengah-tengah krisis. Tuhan sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan bagi setiap kita. Ya, ketika kita tahu bagaimana kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita kembali teman-teman? Yang pertama, datang dalam doa dan puasa kepada Tuhan. Yang kedua, datang dengan sikap pertobatan di hadapan Allah. Yang ketiga, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Rema, kita butuh dalam setiap hari-hari yang kita lakui. Dan kita akan mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Hal ini kita bisa lakukan secara pribadi. Tetapi ingat, untuk mengalami pertumbuhan, mengalami terobosan, seringkali Tuhan akan membawa kita juga di dalam komunitas. Sudahkah kamu secara praktis share apa yang menjadi pergumulanmu dengan kelompok selmu? Sudahkah kamu secara praktis share apa yang jadi pergumulanmu dengan keluargamu, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tuamu, dan bawa di dalam doa bersama? Ya, lakukan. Ini bukan perjalanan sendirian saja. Tuhan mengizinkan kita untuk diproses, dibentuk di dalam komunitas. Pemimpin, sadarkah engkau sedang ada dalam krisis? Hanya menyesali, hanya ngomel, hanya menyalahkan orang, tidak akan pernah menyelesaikan krisis. Ini waktunya di mana kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Karena Dia bisa menolong engkau untuk menyelesaikan krisis di dalam kepemimpinanmu. Krisis di dalam sel grup yang sedang engkau pimpin. Krisis di tengah-tengah masa-masa ini. Waktu kamu di dalam kehidupan keluargamu. Tuhan sanggup menolong. Tetapi kita nggak bisa sembunyi teman-teman. Pemimpin, kita nggak bisa sembunyi. Kita harus mengakui bahwa kita sedang ada dalam krisis. Dan kita harus datang dengan kerendahan hati. Kembali kepada Tuhan. Siapapun teman-teman, dimanapun kamu berada hari ini, saya tantang engkau untuk merendahkan hati. Untuk bilang, saya sudah coba semuanya, tetapi saya harus akui Tuhan, saya terbatas. Dan kalau engkau itu orangnya, taruh tangan kanan di dadamu hari ini, kita doa sama-sama ya. Bapa yang di sorga, hari ini kami datang, kami mengakui kami terbatas. Semua hal sudah kami coba. Kemampuan kami terbatas. Pemikiran kami terbatas. Orang-orang pun tak sanggup untuk menolong kami. Tetapi kami percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Dan Allah adalah Allah yang peduli dengan setiap kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini kami berseru Bapa menyerahkan krisis yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami, dalam studi, dalam relasi, dalam keluarga, dalam masa depan kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami minta campur tangan Tuhan. Kami bertobat dari sikap kesombongan kami Tuhan. Kami bertobat dari cara pola pikir yang lama. Tuntun kami Bapa di dalam pola pikir yang tepat yang datangnya daripada Tuhan untuk mengalami pertolongan tangan Tuhan. Dan hari ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, krisis yang membelit kehidupan teman-teman dimanapun mereka berada, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tangan pertolongan Tuhan itu menjamah kehidupan mereka, memulihkan, membangkitkan mereka keluar dari depresi itu, membangkitkan mereka dan melihat jalan-jalan yang daripada Allah, membangkitkan mereka keluar dari rasa depresi yang menekan sedemikian rupa yang membutakan mata mereka akan jalan-jalan Tuhan. Dan hari ini kami melangkah maju di dalam janji Tuhan tersebut. Kami menyerahkan setiap kehidupan jemaatmu, damai sejahtera yang datangnya daripada Allah memenuhi kehidupan mereka, kasih sukacita yang daripada Allah itu menyertai dan menuntun Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, menuntun dari satu hari kepada satu hari. Dan kami lihat bagaimana tangan pemeliharaan Allah, baik secara kesehatan maupun secara keuangan dan dari berbagai sisi lainnya, turun dalam kehidupan
setiap jemaatmu. Kami mau berjalan dalam kemenangan yang datangnya daripada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah ini, sehingga para pelayan dapat mendoakan dan menghubungi teman-teman semua. Dan bahkan kalau kamu butuh komunitas, kelompok kecil, kita biasanya bertemu juga secara online, dan kalian bisa scan QR code, masukkan data-data, dan para pelayan dengan semangat akan menghubungi teman-teman untuk mengajak bergabung di dalam komunitas cell group secara online. Tuhan Yesus memberkati.